Halo teman-teman, selamat datang di channel Ruang Movie. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang super duper keren banget. Seperti apa keseruan dari Avatar 2 yang satu ini? Langsung saja kita masuk tanpa basa-basi lagi. Setelah berhasil mengusir bangsa manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi kembali hidup damai di tempat yang sangat indah. Di sana, Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu, mereka juga ditunjuk agar menjadi pemimpin dari Avatar Clan Hutan. Jack bersama Neytiri kini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu. Mereka bernama Neteyam, Loak, dan Tuk. Terus ada satu anak lagi yang bernama Kiri. Dia adalah anak dari Dr. Grace yang kini diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider, anak kandung dari Colonel Miles yang terjebak di Pandora. Ia terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir ke bumi, si Spider ini baru saja lahir sehingga tak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung gas oksigen dan ikut bersama manusia lainnya kembali menuju bumi. Jadi dia dirawat dan dibesarkan di sini bersama para peneliti yang pro terhadap Pandora. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu cepat dan damai di sana. Jack pun selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bertahan hidup seperti para avatar hutan pada umumnya. Sayangnya, kedamaian itu tak berlangsung lama karena pada saat mereka sedang melihat bintang di malam hari, tiba-tiba di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. 6 tahun berlalu dan scene berganti memperlihatkan Kolonel Miles yang dulu mati dihidupkan kembali, dan dia dihidupkan oleh umat manusia yang terdapat di salah satu tempat yang disingkat dengan RBA, dan mereka akan menggunakan Kolonel Miles sebagai senjata khusus dalam misi, yaitu membunuh RBA yang merebut Pandora dari bangsa Na'vi agar mereka dapat mengeksploitasi kembali tempat tersebut. Kembali ke Pandora, kini Jack bersama klan hutan mulai menyabotase kereta persediaan senjata yang sedang berjalan ke menuju markas besar di Pandora. Sayangnya karena Loak mengabaikan perkataan ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar, akhirnya Nitya pun akhirnya terkena imbas karena ledakan bom oleh salah satu pesawat tempur milik RBA yang harus terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Loak yang pembangkang dan sotoy, Jack pun memarahinya dan menyuruh Loak untuk berkendara menggunakan iklan Polymerase. Kemudian kita diperlihatkan Miles dan para pasukannya sedang menuju ke markas besar yang ada di Pandora. Di sana ia bertemu dengan Jenderal Elmort yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengi sama kedatangan para bocah dari klan hutan yang sedang bermain di sana. Di markas terbengkalai, kolonel melihat berkas pertarungannya dulu melawan Jack dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun, dia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya. Sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Akan tetapi di saat Jack menyuruh mereka untuk kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel. Untungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga membuat Jack yang khawatir akan anak kesayangannya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya. Di saat Neytiri hampir ditembak oleh salah satu anak buah kolonel, di sana muncul Nitya yang langsung menyelamatkan ibunya dari bahaya. Awalnya Jack bersama Neytiri berhasil membantai setengah dari pasukan kolonel dan membawa bocah-bocahnya kabur dari sana. Tapi naas Spider jatuh ke dalam jurang yang bikin dirinya kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar RBA oleh kolonel.
Spider diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia memberitahu di mana lokasi Jack dan kawannya itu tersembunyi, dan akan tetapi hal tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Terus sebagai bapak yang tidak tega melihat anaknya menderita, Miles pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider dikasih tahu kalau Miles yang udah meninggal ternyata dimasuki DNA dari ingatannya kepada Avatar. Terus walaupun cuma ingatan dan bukan ingatan manusianya, Miles tetap di sini tidak menyakiti Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack. Nyatanya cara tersebut efektif kepada Spider. Dia pun akhirnya mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jack. Di sisi lain, dia menyadari kalau keluarganya tidak aman dan pastinya menjadi incaran oleh pasukan kolonel. Ditambah dengan diculiknya Spider, bisa kemungkinan RBA akan mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, dia pun merencanakan untuk segera berpindah agar untuk yang lain tidak menjadi buruan dari pasukan langit juga. Pada akhirnya Jack langsung memerintahkan kepemimpinannya oleh Turn of the Omaticaya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin klan hutan selanjutnya, dan segera pergi untuk bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang cukup menantang dan amat panjang, pada akhirnya mereka pun sampai di salah satu klan bangsa laut atau kerap disebut dengan Metaina. Di sana awalnya kedatangan mereka tidak diterima oleh para bangsa laut karena Jack dan keturunannya ketahuan kalau mereka memiliki 5 jari yang menandakan kalau mereka adalah avatar campuran manusia. Selain itu, bangsa laut juga takut kalau kedatangan Jack dan keluarganya yang sedang menjadi buronan tersebut bisa membawa malapetaka buruk kepada klan Metania. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan kalau mereka ini murni telah menjadi bangsa yang seutuhnya, dan ini adalah Turukmato, mantan pemimpin klan hutan. Kemudian Jack juga memohon dengan meminta perlindungan agar keluarganya dapat bergabung dengan klan Metaina atau bangsa laut. Syukurnya ketua klan tersebut yang memiliki nama Tonowari berbelas kasih kepada keluarga Jack. Ia pun menerima kedatangan mereka untuk bersembunyi di dalam klannya dari ancaman para pasukan langit yang sedang memburu mereka. Tak berniat hanya semata-mata bersembunyi di Metaina, mereka semua juga mulai mempelajari cara menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Salah satu contohnya adalah seperti belajar menahan nafas dengan lama. Sedikit demi sedikit mereka pun mencoba hal baru di lautan karena sejak dahulu mereka terlalu sibuk bertahan hidup di hutan belantara. Beruntungnya putri kepala suku yang bernama Sierra dengan segenap hati, dengan tulus dia terus mengajari anak-anaknya untuk cara bertahan hidup di laut. Berbeda dengan Neytiri yang bersama Noah, kini bersama merasakan seperti ikatan spesial dengan seluruh misteri lautan. Dan dia ini seperti mempunyai kekuatan dan terlihat bisa bertahan nafas dengan mudah dan dapat bermain-main dengan biota laut. Selain anak-anak, Jack juga di sana mulai belajar cara mengendalikan ikan terbang yang konon memiliki ikatan tersusah agar bisa dikendalikan oleh naviasi. Sayangnya ada satu bocah anaknya kepala suku yang bernama Auno, dan dia ini dan adik-adiknya terus ngebully Loak dan juga yang lain hingga pada akhirnya akibat perbuatan Loak yang memukuli sampai babak belur, Jack pun dengan lantas marah dan menyuruhnya untuk meminta maaf langsung kepadanya dengan segenap hati yang tulus
Dia pun kembali menemui Auno meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya Auno meminta permintaan maaf dari Loak, akan tetapi ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Aonong dan teman-temannya, yaitu dengan mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang ke pulau yang sering disebut dengan Batu Tiga Bersaudara. Nah, Loak disuruh untuk berburu ikan, tapi ternyata dia ditinggalin, dan darah yang keluar dari badan ikan buruan Loak mengundang satu ikan besar yang berusaha membunuhnya. Dengan susah payah Loak menahan nafas agar tidak mati. Lalu di saat Loak tidak tahan dan harus mengambil nafas, tiba-tiba di sana muncul seekor ikan yang lebih raksasa lagi. Loak ternyata masih hidup, dan begitu terkejutnya ketika dia ada di atas tubuh monster ikan raksasa. Di sana dia saling berinteraksi. Kemudian Loak juga turut berterima kasih dengan membalas budi monster tersebut. Loak menarik serpihan pemburu tidak bertanggung jawab yang menancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jack sebagai orang tua Loak yang tiba-tiba mendapatkan pengakuan Aonong yang mendapat kalau dia itu terjebak karena aktivitasnya sendiri, akhirnya bergegas dihampiri oleh bangsa laut menuju ke pulau itu untuk menyelamatkan Loak. Syukurnya mereka berhasil kembali menemukan Loak yang entah bagaimana masih bisa hidup. Akan tetapi bukannya di alam, Loak lagi-lagi harus menerima marahan ayahnya karena entah kenapa di sana Loak itu menutupi kejahatan dari Aonong dan mengaku kalau dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri, padahal nyawa dia sendiri yang menjadi taruhannya. Ternyata usut punya usut, Loak memang sengaja menyalahkan dirinya sendiri agar Aonong tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya, juga menjaga martabat keluarganya. Di sini karena perbuatannya yang menyentuh hati Aonong pun membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Di keesokan harinya, Loak mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya di sana. Terus si Rhea yang mengetahui kalau monster tersebut bernama Tulkun langsung menjelaskan tentang asal muasal monster tersebut. Diceritakanlah Tulkun sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya, namun hanya ada satu Tulkun yang selalu menyendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama. Payama ini sengaja diasingkan oleh rombongan Tulkun lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh, karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu dan gak percaya kalau Tulkun yang udah nyelamatin dia dituduh sebagai pembunuh, Loak pun penasaran akan kejadian sebenarnya dan segera pergi kembali ke Pulau Tiga Batu Bersaudara untuk menemui sahabatnya yang itu Payama dan bermain bersamanya. Di sisi lain, kini dia diajak untuk melihat langsung teluk leluhur bangsa laut. Semuanya baik-baik saja saat Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut. Dalam alam bawah sadar, Kiri bertemu dengan ibu kandungnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Kiri seperti kena setrum dan langsung tidak sadarkan diri seketika. Melihat anak adopsinya itu tidak sadarkan diri, dia pun memanggil pertolongan dari peneliti yang ada di Klan Hutan. Sayangnya teknologi manusia tidak bisa berbuat banyak dalam upaya mengembalikan Kiri yang kini tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya Ronald yang merupakan istri dari Tonowari langsung turun tangan dan menjampi-jampi Kiri agar bisa kembali bangun dari pingsannya. Di sisi lain, Kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju Klan Hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu, ia juga berencana akan mempelajari hidup seperti apa bangsa Na'vi agar bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Sayangnya di saat Kolonel pergi ke Klan Hutan, di sana dia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah pergi meninggalkan klan tersebut. Pada akhirnya Kolonel kembali ke markasnya dan kembali berkumpul bersama Jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana Jenderal pun akhirnya menyuruh Kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu monster ikan Tulkun karena menurut Jenderal para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal lautan bersama pulau-pulau yang ada di Pandora. Scene pun berganti, memperlihatkan gerombolan ikan Tulkun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut.
Perkataan si Rhea yang mengatakan kalau ikan tulkun adalah saudara bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan Loak karena bangsa laut kini mulai mendekat ke ikan tulkun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah lama mereka tidak berjumpa. Kemudian di sisi lain terlihat Kolonel Miles bersama pasukannya yang mendatangi para pulau bangsa laut lain untuk mencari keberadaan Jack di sana. Untungnya salah satu avatar nyaris ditembak mati oleh pasukan kolonel. Di sana Spider melarang keras tindakan ayahnya itu. Kolonel pun mengurungkan niatnya untuk membunuh dan ia hanya menyuruh untuk membakar rumah para klan. Seketika kecaman pasukan langit pun langsung menyebar luas ke para bangsa laut, terutama Tonowari yang langsung menginfokan kejadian tersebut kepada Jack bersama Neytiri. Di Pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak lagi pengen ngebuktiin ke teman-temannya kalau Pakiyama itu bukan seekor tulkun pembunuh dengan mengkoneksikan dirinya. Setelah melihat aksi Loak yang menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu Payama, akhirnya para bocah pun langsung kembali ke desa untuk menceritakan kisah Payama pada masa lalu kepada Tonowari. Jadi ternyata Payama dan kawan itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia. Tapi kata Tonowari, tulkun itu ikan agung dan tidak akan pernah menyerang siapapun walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Dan dari semua tulkun yang tewas hanya Payama yang hidup, dan ia pun langsung menanggung titel sebagai tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Di keesokan harinya kita kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu sedang bersiap menangkap salah satu rombongan ikan tulkun yang baru saja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Salah satu induk dari rombongan ikan tulkun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan tulkun. Pada akhirnya induk tulkun pun terpaksa tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Nah, cairan ini sangat berharga dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, soalnya bisa bikin awet muda. Dan di sini bukan stuck di situ-situ saja. Terus di sana ikan tulkun yang mati biasanya akan ditenggelamkan, namun kali ini kolonel memaksa para pemburu untuk mengapungkan ikan tulkun yang telah mereka buru dengan tujuan agar menarik perhatian klan laut dan memancing Jack keluar. Ternyata benar saja, belum lama di sini dilaksanakan, kini para bangsa laut mengetahui aksi dari kepada ikan yang sudah seperti saudara mereka itu. Merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang dibantai semenjak kedatangan Jack, dan kini mereka semua pun mulai menyalahkan kehadiran Jack bersama keluarganya. Akibat dari kejadian tersebut, para klan laut amat marah. Mereka juga akan bersiap untuk bertarung melawan bangsa langit mulai saat ini. Namun Jack berusaha menenangkan mereka dan mengatakan hal yang amat pahit, bahwa kekuatan pasukan langit itu tidak ada lawan, dan memohon agar mereka bersabar dan juga memilih saat yang tepat untuk membalasnya. Lalu satu-satunya cara agar mereka tetap aman, mereka menyuruh agar saudara ikan tulkun itu lebih jauh agar tidak diburu lagi oleh para pemburu ikan tulkun, dan mereka mengikuti serta menjalankan rencana dengan memberitahu tulkun-tulkun lainnya. Sedangkan Loak, dia juga berusaha untuk memberitahu Payama, apalagi dia tulkun sebatang kara yang tidak dianjurkan oleh siapapun. Dan saudara yang melihat Loak akan melakukan hal gila itu pun langsung mengikutinya menuju ke Pulau Tiga Batu Bersaudara. Sayangnya setibanya mereka di sana, Payama telah disasaran empuk oleh para pemburu. Kemudian Neytiri yang ngabari Jack agar menyusulnya dan menolong Payama yang sedang diambang kematian. Kembali ke bocahan yang sedang berusaha untuk melepaskan yang telah menancap di Payama. Setelah berhasil melepaskan tombak bersama, Jack tiba bersama para bangsa laut mulai berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan juga kolonel yang sedang mengejar mereka. Sayangnya setelah aksi kejar-kejaran yang amat menegangkan, pada akhirnya semuanya berhasil kolonel tangkap. Mereka kini dibawa dan dijadikan tawanan oleh kolonel di atas kapal, sehingga membuat Jack merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran dengan anak-anaknya di sana. Beruntung di saat Jack sedang maju perlahan dan akan menyerahkan diri, tiba-tiba di sana muncul
Berkat bantuan Payama yang mulai menyerang kapal lebih dulu, kini Jack bersama yang lain mulai memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Di saat Neytiri kini menjadi sasaran habis-habisan oleh Kolonel, dia pun langsung pergi menyelamatkan Neytiri dari bahaya Kolonel. Dari dalam kapal, Spider pun mencoba membantu bangsa Navy, yaitu dengan mengacaukan kendali kapal sehingga membuat kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tak lama kemudian muncullah Nettie yang langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Sayangnya di sana Loak justru mengajak Neteyam untuk mencari keberadaan Spider yang juga dijadikan tahanan di dalam kapal. Namun ketika mereka baru saja berhasil menemukan keberadaan Spider dan kabur dari kapal itu, tiba-tiba tanpa disadari Netium terkena satu tembakan yang menembus dadanya sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan Jack bersama keluarganya. Dan dalam luka yang amat dalam, tiba-tiba Kolonel kembali menghubungi Jack dan memberitahu kalau anaknya Kiri bersama Tuk berhasil ditangkap kembali dan dijadikan tawanan. Tak ingin kembali kehilangan anaknya yang sangat mereka sayangi Jack kembali. Neytiri sebagai orang tua yang siap mengorbankan diri, akhirnya langsung memulai aksi dan membantai semua pasukan Kolonel yang disertai dengan senjata berat di sana. Di saat hanya menyisakan Kolonel seorang diri, dengan liciknya dia malah mengancam Kiri di depan Jack. Namun dengan cerdas, Neytiri langsung mengancam Kolonel dengan Spider, yaitu anak ditukar dengan anak. Dengan penuh pertimbangan, Kolonel yang tidak tahan melihat anaknya itu diancam langsung melepaskan Kiri. Sayangnya di saat mereka semua berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jack justru terpancing emosi oleh kata-kata yang dilontarkan oleh Kolonel, sehingga membuat dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali berduel melawan Kolonel di sana. Melihat api yang mulai menutupi jalan keluar, mereka juga tak bisa menyeberang dan akhirnya kembali ke atas kapal. Namun sayangnya di sana Tuk terseret arus dan membuat ia bersama ibunya terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Di sisi lain, Jack juga bertarung mati-matian melawan Kolonel agar dia tidak kembali mengancam keluarganya suatu hari nanti. Kolonel berhasil dikalahkan, namun Jack tidak dapat menahan nafas lebih lama lagi. Hingga pada akhirnya mereka pun tenggelam bersama-sama karena kehabisan tenaga setelah pertarungan itu. Menyadari keluarganya sedang diambang kematian, Kiri Loak bersama Spider pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang kini tak kunjung muncul ke permukaan laut. Disinilah kemampuan anak-anak diperlihatkan, mulai dari Payama yang dipanggil oleh Loak pada saat genting, dan Kiri yang bisa mengendalikan biota laut, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan orang tersayang ke atas permukaan. Dari sisi lainnya, ternyata secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya. Di sana ia juga diajak Kolonel untuk kembali hidup bersamanya. Akan tetapi Spider tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Jack di klan Metaina. Setelah mereka menang melawan bangsa manusia yang sangat kuat karena teknologi canggihnya, kini di desa bangsa laut mereka semua pun saling mengheningkan cipta atas kematian putra sulung Jack, yaitu Neteyam, yang harus menjadi korban peperangan melawan pasukan langit yang ingin merebut Pandora. Bisa kita lihat di sini perjuangan mereka pun tetap berlanjut dan kemudian film pun selesai. Nah, gimana nih teman-teman untuk alur cerita filmnya? Ini benar-benar keren banget dan juga seru banget sih ya. Apalagi untuk alurnya yang luar biasa. Dan untuk teman-teman yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, bisa pantengin terus channel ini karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Dadah semuanya.